Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Zara, itu kelas 5A sekolah Mit Asalam Ambon. Tugas ilmiah saya kali ini adalah berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernafas dengan paru-paru. Nah, untuk mengetahui paru-paru sehat atau lagi bermasalah, biasanya menggunakan alat kedokteran yang namanya stetoskop. Nah, karya ilmiah saya ini adalah membuat alat stetoskop sederhana dari bahan-bahan sederhana. Bahan-bahannya adalah selang, corong, balon, dan selotip, gunting, dan plastik. Selotip seperti ini yang saya sudah rangkai. Bagian stetoskop ada 4 bagian, yaitu ear tips. Ini namanya ear tips. Ear tips ini merupakan bagian dari stetoskop yang berpasangan di telinga untuk mendengar suara dari organ dalam. Umumnya ear tips terbuat dari bahan karet yang lembut. Selain agar lebih nyaman dan tidak terasa sakit saat dipakai di telinga, bahan karet juga dapat membantu meredam suara dari luar. Yang kedua, ini namanya tubing. Teman-teman, ini namanya tubing. Tubing adalah bagian dari stetoskop yang berbentuk tabung tipis dan panjang menyerupai selang, yang berfungsi untuk mengeluarkan suara dari diafragma atau bel menuju ear tips. Yang ketiga, diafragma. Diafragma atau diafragma merupakan bagian berupa membran tipis dan datar di ujung kepala. Stetoskop yang terbuat dari piringan plastik berbentuk lingkaran. Ini namanya diafragma. Yang keempat, diafragma ini memiliki fungsi khusus untuk mendengar bunyi atau suara berfrekuensi tinggi, seperti suara segi di paru-paru sebagai jenis stetoskop.
hanya memiliki diafragma, sedangkan bagian selainnya memiliki diafragma dan bel. Bagian keempat. Ini teman-teman namanya diafragma. Yang keempat, bel. Ini namanya bel. Ini namanya bel. Bel adalah bagian terakhir dari stetoskop. Seperti ini gambarnya. Bel seperti ini. Bel seperti ini teman-teman. Bel berfungsi sebagai adalah bagian terakhir dari stetoskop yang berbentuk lingkar dan menempel di belakang diafragma. Ukurannya lebih kecil dibandingkan diafragma. Berfungsi untuk mendengarkan suara bunyi atau suara berfrekuensi rendah seperti bunyi jantung. Fungsi stetoskop untuk mendengarkan suara detak jantung agar dapat diketahui apakah jantung berdetak dengan benar dan memiliki ritme yang normal atau tidak. Selain mendengarkan suara detak jantung, stetoskop juga berfungsi untuk mendengar suara paru-paru. Pemeriksaan paru-paru dengan stetoskop dilakukan untuk menilai apakah bunyi normal atau tidak. Teman-teman, di dalam Islam pendengaran dan indera adalah amanah dari Allah yang harus kita disyukuri. Seperti di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 78 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi nasya'a lakumus sama wal basyara wal afida qalilam ma tashkurun. Artinya, dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.